Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umri jizyawadin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, kita bisa kembali bermuajah bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Jailani, dalam kajian pekanan Tiralen, yang insya Allah masih dalam pembahasan tafsir hadis pilihan kitab Syarh Fathul Mubdi, hadis pilihan dari Sahih Al-Bukhari. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Jailani, beberapa tempat kami persilakan, pada tafadhol Maskurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajala yujala alayya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul adzim. Baik ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita bersua kembali di kajian rutin kita bersama Adina Village, dan pada hari ini kita masih membahas kitab Taisir Fathil Mubdi bi syarhi Mukhtasar Az-Zabidi ya. Di kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kita akan lanjutkan pembahasannya hadis yang ke-25 ya. Ini termasuk hadis yang terakhir dalam kitab ini, yang jilid pertama. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan ke jilid yang kedua, yaitu di hadis yang berbeda ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la aqumu fi sholati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyqa ala ummihi. Dari Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Abi Qatadah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau adalah orang Ansor ya. Namanya adalah Al-Haris. Dia nama aslinya Al-Haris. Kemudian disebut sebagai Abu Qatadah. Beliau ini adalah senantiasa menjaga Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW wa harisuhu lailata ghazwah Badr. Jadi beliaulah yang menjaga Rasulullah SAW di perang Badar. Jadi ketika malam hari, ketika pasukan kaum muslimin termasuk Rasulullah SAW itu istirahat, maka yang menjaga tendanya Nabi itu adalah Abu Qatadah ini. Maka kemudian Rasulullah pernah mendoakan Abu Qatadah dengan doanya, Allahumma hafadz Abu Qatadah kama hafadha nabiyyaka hadhihi lailah. Masyaallah. Jadi ya Allah, jagalah Abu Qatadah sebagaimana dia telah menjaga nabimu ya, pada malam ini. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW dijaga oleh Abu Qatadah di perang Badar di tendanya, maka Rasul mendoakan Abu Qatadah ya, untuk menjaga Abu Qatadah sebagaimana Abu Qatadah menjaga nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabimu di sini, nabimu-nya adalah ke Allah ya. Nabimu ya Allah, yaitu Nabi Muhammad di malam ini. Ya. Nah, Abu Qatadah ini termasuk sahabat Nabi yang cukup banyak yang meriwayatkan hadis.
sampai jumlahnya 170 ya, 170 hadis. Kemudian beliau wafat di tahun 54 Hijriah pada usia 72 tahun ya. Jadi cukup sepuh ya, 72 tahun. Tapi beliau Abi Qatadah radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, bersabda Nabi. Jadi Nabi pernah menyampaikan satu kalimat kepada Abu Qatadah, inni la aqumu fis shalah. Ya, sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, sungguh sedang berdiri ya, atau sedang melaksanakan fis sholati salat. Ya. Uridu an utawwila fiha, dan Nabi ingin memanjangkan salatnya itu. Ya, jadi niat awal Nabi itu ketika menjadi imam, gitu ya, ingin memanjangkan bacaan sholatnya, bacaan suratnya ya, bacaan surat dalam sholat itu ingin dipanjangkan. Fa'asma'u, lalu aku mendengar, kata Nabi ya, buka as-sobi, ya, tangisan anak kecil. Ya, jadi Rasulullah menjadi imam, kemudian berniat untuk memanjangkan surat ya, dalam sholatnya itu. Kemudian beliau mendengar tangisan anak kecil. Fa'atajawwazu ya karo fi sholati. Maka kemudian aku meringankan ya, ukhaffif ya. Fa'atajawwazu yani ukhaffif. Ukhaffif itu meringankan. Tidak jadi memanjangkan sholatnya ya, tidak jadi memanjangkan bacaan ayat atau surat ya dalam sholatnya itu. Fi sholati, dalam sholatku, kenapa? Karohiyata ya, khawatir ya, an asyukko ala ummihi, akan memberatkan ibunya. Maksudnya jadi ada jemaah perempuan yang membawa bayi gitu ya. Kemudian jemaahnya ini, ibu-ibu ini dikhawatirkan oleh Nabi memberatkan gitu, karena mendengar bayinya nangis terus. Oleh karena itu Nabi kemudian meringankan bacaannya, tidak jadi memanjangkan. Masya Allah ya. Ini kerahiman Nabi ya. Jadi tidak jadi memanjangkan karena ada seorang bayi yang menangis. Gitu. Dikhawatirkan ibunya itu khawatir sama bayinya, maka sholatnya dipercepat. Ya, tidak jadi membaca bacaan yang panjang-panjang. Baik, Masya Allah ya. Ini luar biasa ya. Nah, apa hikmah dari hadis ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah betapa Nabi itu memiliki akhlak yang sangat baik, ya, dan sering memudahkan umatnya. Nah, itulah. Ini yang bisa kita ambil ya. Pertama adalah kita senantiasa menjadi umat Nabi yang selalu berbuat baik pada siapapun, ya, tidak memilah-memilih, gitu ya. Terutama kepada sesama Muslim tentunya. Ya. Bahkan kepada non-Muslim pun ya tidak masalah, kita berbuat baik selama dalam perkara yang sifatnya muamalah. Muamalah duniaan, keduniaan sangat itu. Nah, yang kedua memudahkan ya. Jadi kalau bisa mudah, kenapa harus sulit gitu loh? Bukan sebaliknya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di dunia administrasi ya, kita ini kan kadang-kadang suka mempersulit ya. Tidak ada kaidah sampai kalau bisa dibuat sulit kenapa dibikin mudah. Nah, ini salah. Dalam Islam itu justru kalau bisa dibuat mudah ya permudahlah, jangan dipersulit. Gitu. Ini prinsip urusan idari. Jadi idari itu adalah kaidahnya itu memudahkan urusan dan mempercepat penyelesaian. Jadi itu kaidahnya begitu. Jadi kalau memang bisa dipermudah, ya permudah. Nah, ini Nabi juga mencontohkan bagaimana Nabi memudahkan umatnya. Ya, di sini waktu itu seorang ibu ya berjamaah bersama Nabi, kemudian mendengar bayinya menangis, maka Nabi mempermudah bacaannya dengan mempersingkat, tidak memperpanjang, tidak jadi memanjangkan sholatnya, jadi dipersingkat bacaan suratnya itu. Ya karena tadi mendengar
ada bayi yang nangis. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bagi siapapun yang kalau jadi imam nih ya, jadi imam kemudian mendengar ada bayi menangis, sudah dipercepat saja, ya dipercepat, bukan malah diperpanjang gitu ya. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita jadi imam di tengah-tengah masyarakat harus tahu kondisi makmum. Ya kalau makmumnya santri semua sih kayak dipanjangin juga dalam konteks belajar ya. Kalau di Mahat kan kadang-kadang bacanya panjang, ya salat tahajud kan 1 juz, ya 8 rakaat tahajudnya itu selesai 1 juz. Ya karena konteksnya semua santri, ya kan. Nah beda kalau di masyarakat, kalau masyarakat itu kan ada ibu-ibu, kadang-kadang ikut berjamaah, gitu. Ada bapak-bapak, ada orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang masih semangat untuk berjamaah di masjid misalnya. Nah imam harus tahu kondisi makmum. Itu salah satu bagian daripada adab menjadi imam, gitu ya. Jadi bukan malah bacanya panjang gitu ya, ini kasihan. Ya. Karena kita itu kan namanya berjamaah itu harus tahu kondisi makmum gitu ya. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi. Ya, ketika mendengar ada jamaah yang membawa bayi, ya maka diperpendek. Ya, diperingan bacaannya, kemudian sehingga bisa selesai lebih cepat dan si ibu itu bisa mengurusi bayi. Nah, kalaupun dibiarkan terus juga mengganggu. Bayi nangis kan mengganggu kekhusyuan. Ya, kekhusyuan. Yang pertama. Yang kedua juga dari situ kita bisa lihat, ya hukum membawa bayi ke masjid ya boleh-boleh saja. Ya, itu faktanya Nabi di sini ya tidak melarang kan waktu itu ketika bayi nangis, kemudian setelah selesai sholat tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi melarang jamaah membawa bayi. Ya kadang-kadang kan di kampung itu suka ada hukum masyarakat ya tidak boleh membawa anak selama belum disunat gitu ya, karena membawa najis gitu ya. Nah ini bayi ini kan bukan hanya membawa najis ya, karena memang belum disunat, kadang-kadang juga membawa, mohon maaf ya, kotoran dalam pampers, popok itu kan. Iya, selama memang tidak keluar ya, tidak menyentuh karpet atau apa, selama itu aman ya nggak masalah. Ya, membawa anak kecil. Gitu. Jadi kalau bisa ya masjid itu ramah anak lah gitu. Jangan sampai ada masjid yang tidak ramah anak. Ya justru jadi menumbuhkan kecintaan sejak kecil terhadap masjid. Gitu. Ya kalau mau diatur kayak di masjid mana tuh ya, di Masjid Pemuda, Sejuta Pemuda apa di mana lupa ya. Itu anak-anak kecil tuh betul-betul dikondisikan gitu. Nah, tidak disatukan dengan jemaah bapak-bapak tapi masih bisa ikut berjamaah. Ya, ditempatkan di bawah pada lantai 2 gitu ya. Tempatkan di situ, kemudian ada yang jagain di situ gitu anak mudanya. Jadi mereka senang tuh berjamaah, setelah itu dibagi snack. Masya Allah kan betapa senangnya mereka datang ke masjid gitu. Ya, daripada datang ke tempat tongkrongan main game, ya mending ke masjid. Ya di situ rumahnya Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari situ kan datang taufiknya Allah menjaga mereka. Nah, jadi ya boleh membawa anak kecil ke masjid, tidak mesti harus disunat dulu gitu ya. Nah, walau alam yang mungkin ada pendapat yang ada dalil yang menunjukkan ke larangan gitu ya, anak kecil yang belum disunat dibawa ke masjid. Saya belum menemukan, so, mungkin kalau ada yang menemukan boleh menyampaikan. Ya, tapi kalau lihat hadis ini, ya kan hadis ini kan Rasulullah lagi jadi imam, ada jamaah bawa bayi nangis kan, nah, itu berarti menunjukkan bayi itu boleh dibawa ke masjid. Itu ya. Nah, jadi yang pertama poinnya adalah bagaimana kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yubayinu hadzal haditsu husna khulqihi Sallallahu Alaihi Wasallam wa karima adatihi. Ya, tidak hanya akhlaknya yang baik, tetapi juga mulianya perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulianya kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, haitsu lam yudkhilish masyaqqata ala ummatihi. Ya. Bagaimana Nabi tidak ingin membawa keberatan, ya, tidak ingin membawa masyaqqah, keberatan kepada umatnya. Nah, jadi kalau bisa diringankan dah, gitu kan? Masalah saking perhatiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, gitu ya. Bahkan sampai wafat pun, ya, diingat oleh beliau adalah umatnya. Ya. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa kalau seandainya dosa-dosa umatku ini bisa ditimpakan kepada diriku, timpakanlah pada diriku. Bukan dosa ya, sakitnya sakatul maut gitu ya. Itu bisa ditimpakan kepada diriku, timpakanlah semuanya pada diriku. Masya Allah gitu ya. Jadi begitulah Nabi ya, Masya Allah.
Wa kana bil mu'minina rahiman. Dan beliau itu terhadap orang-orang mukmin itu betul-betul rahim. Rahim itu sangat baik, ya. Rahim penuh dengan kasih sayang, ya, sesama orang mukmin. Nah, itulah makanya kadang-kadang kita itu kebalik gitu ya. Kalau sesama mukmin aja saling saling curiga, kadang pengajiannya dibubarkan. Nah, ini kan berarti kebalik gitu. Tapi sama non muslim aja dijaga malah pengajian acara-acaranya itu kita suka kebolak-balik. Waqad ja'at riwayatun ukhra tubayyinu kaifiyata takhfifihi sallallahu alaihi wasallam fi maqalahu Anas. Ada riwayat lain yang menjelaskan bagaimana Nabi meringankan ya bacaannya itu. Ya. Qalahu Anas radhiyallahu anhu, ini riwayat Anas, ada lagi hadis yang senada dengan hadis yang dibacakan tadi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana hadisnya? Hadisnya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabiyyi ma ummihi wa huwa fi shalah. Ya. Rasulullah SAW ketika mendengar tangisan anak kecil bersama ibunya, maksudnya anak kecil yang dibawa sama ibunya, kemudian beliau sedang sholat, maksudnya di dalam menjadi imam dalam sholat itu, fayaqra'u bis suratil khafifah, maka Nabi membaca surat yang pendek, yang ringan. Au bis suratil qasirah, atau surat yang pendek. Jadi ada surah yang khafifah, ada surah yang qasirah. Ya, jadi surah khafifah itu surah yang yang ringan. Ya, seperti Anas itu kan ringan ya. Al-Ikhlas itu juga ringan. Atau mungkin Al-Kautsar ya, sudah pendek itu juga ringkas lagi. Al-Asr misalkan, 3 ayat ya, pendek dan ringkas. Jadi beliau bacanya begitu. Ya, atau surat Al-Qasirah, surat yang pendek. Ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atil ula suratun Nahl 60 ayat. Ya, misalkan dicontohkan di sini bahwa Nabi membaca pada rakaat pertama satu surat ya yang jumlahnya itu minimal bukan minimal ya, jumlahnya itu 6 ayat. Ya. Jadi contohnya begitu. Jadi contoh nih Nabi dalam suratnya akan membaca surat dengan 6 ayat. Ya, yang disebutkan surat apanya ya. Fayas mau bukaan. Ya. Lalu beliau mendengar tangisan tadi. Fayaqra'u faqara'a fis tsaniyah, maka Nabi membaca surat ya di rakaat kedua bisalasi ayat, dengan 3 ayat saja. Nah, jadi dikurangi ya. Di rakaat pertama bacanya 6 ayat. Nah, ketika mau masuk rakaat kedua mendengar tangisan anak kecil ya atau bayi, maka beliau kemudian mengurangi bacanya tidak 6 ayat lagi menjadi 3 ayat. Masya Allah ya. Ya kalau mau bacanya pendek bisa juga, yang surat Al-Kautsar kan 3 ayat. Ya sudah pendek kemudian bacanya juga ringan. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi pendek dan ringan. Nah, itu poin yang pertama ya. Jadi hadis ini menunjukkan husnu khulqihi sallallahu alaihi wasallam dan wa taisiru ala ummatihi, dan kemudahan yang diberikan kepada umat. Yang kedua, al-amru bit taisir la ya'ni al-ikhlala bi arkadis shalah. Ya. Perintah memudahkan sholat itu bukan berarti menghilangkan rukun-rukun sholat. Gitu ya. Jadi jangan sampai niat kita memudahkan makmum, tetapi malah meninggalkan rukun-rukun sholat. Bukan begitu maksudnya. Ya, jadi maksudnya itu mengurangi yang memang bisa dikurangi. Ya. Kalau misalkan Al-Fatihah kan nggak bisa dikurangi. Itu rukun sholat, harus baca lengkap Al-Fatihah itu ya. Jadi tidak bisa mengurangi yang rukun. Kalau yang sunnah-sunnah mungkin bisa dikurangi. Misalkan ya tidak baca doa iftitah misalkan ya, atau cari bacaan iftitah yang pendek misalkan. Kan ada tuh beberapa riwayat bacaan iftitah yang pendek. Itu bisa. Atau dari takbir, kan takbir rukunnya. Takbir niat langsung baca Al-Fatihah misalkan, baca bismillah Al-Fatihah misalkan. Tidak baca doa iftitah. Ya, itu sah-sah saja. Yang sunnah-sunnah itu dikurang-kurangi misalkan. Tapi kalau yang rukun tidak boleh dikurangi atau dihilangkan. Nah, kalau yang rukun dihilangkan atau dikurangi malah jadi tidak sah sholatnya. Ya, malah batal.
Niatnya meringankan malah membatalkan sholat jadinya. Apalagi jadi imam, kacau nanti. Ya. Zahaba ba'dul ulama'i ila karahati tatwilil imami fi sholati illa idza alima ridal mu'minin. Ya. Idza alima ridal ma'mumin. Ya. Jadi sebagian ulama berpendapat makruhnya seorang imam memanjangkan bacaan sholat, maksudnya bacaan surat dalam sholat, ya, kecuali dia tahu bahwa makmumnya itu ridho. Jadi kalau dia tidak tahu makmumnya itu nggak ridho, lalu dia baca surat yang panjang sekali, maka hukumnya makruh. Yang menurut sebagian ulama. Ya, makanya tadi imam itu harus memperhatikan kondisi makmum. Kalau makmumnya itu kayak di pondok pesantren, santri karena tadi pembelajaran gitu ya, boleh-boleh saja. Ya, itu bagian daripada takrib. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat tadi diperhatikan makmum. Ya, jangan sampai bacanya panjang sekali. Ini makmumnya lama-lama nanti udah gitu dia baru pertama kali sholat berjamaah misalkan ya. Gara-gara imam bacanya panjang jadi malah nggak suka berjamaah jadinya. Kan jadi repot malah. Ya namanya juga orang baru hijrah misalkan. Wah ternyata kalau jadi makmum berat juga ya panjang bacaannya jamaah gitu. Gitu ya. Ya makmum yang lain juga harus maklum ketika imam baca suratnya pendek, bukan kemudian kita cemooh, imam gimana sih bacanya kok pendek ya. Nggak bisa baca surat yang lainnya. Nah, jangan begitu juga. Ya, justru imam ya lihat dong makmumnya yang lain bagaimana. Dia mungkin enak makmum ini. Dia terbiasa misalkan bacanya panjang-panjang. Ya. Nah, kalau mau bacanya panjang, di salat sunnah sendiri silahkan. Gitu, sepanjang apapun ya monggo. Nah, tapi kalau berjamaah begitu, sholat wajib ya harus diperhatikan. Ya, makmumnya itu. Wadhabitu fi hadza mura'ati halil ma'mumin. Ya. Dan ini merupakan salah satu bagian dari memperhatikan kondisi makmum. Wal amru bitakhfif la ya'ni al-ikhlala bi arkanis shalah. Perintah untuk meringankan bukan bermaksud atau maknanya bukan menghilangkan rukun-rukun salat. Ya. Wa sunnanaha atau juga menghilangkan kesunahan salat. Wa maqasidaha juga menghilangkan niat salat. Ya. Amma idza shalal insanu li nafsihi fayutawwilu ma syaa. Apabila dia salatnya sendirian, ya, maka silakan perpanjanglah sekehendakmu, semaumu. Tadi ya, kalau dia memang mau panjang ya bisa di salat sendiri, salat tahajud misalkan. Itu bisa panjang tuh sendirian, semalaman baca silakan. Ya, mau 1 juz misalkan. Ya, karena dia sudah kebiasaan 1 juz. Tapi kalau tadi salatnya berjamaah, kemudian salat fardu, ya harus diperhatikan makmumnya. Ya. Nah, makanya kenapa di kampung-kampung itu para kiai kalau jadi imam itu pasti surat-suratnya pendek-pendek gitu. Juz 30 terus. Jarang yang ambil juz 28, juz 29 misalnya. Atau malah juz 1 Al-Baqarah. Ya, kalaupun ngambil surat dari yang panjang-panjang paling ngambil berapa ayat? 3 ayat. Ya, 4 ayat. Jadi nggak panjang-panjang. Ya, kebayang misalkan kalau imamnya baca Ar-Rahman coba, Masya Allah. Panjang. Dan diulang-ulang gitu. Jangan kan Ar-Rahman misalkan surat apa Al-Lail aja kan udah seperti panjang padahal sedang ya, gitu ya. Yang pertama ya, istadalal ulama bi hadzal hadisi ala anna man qasada fi sholati al-ityana bi syai'in mustahabbin la yajibu alaihi al-ityana bihi. Ya. Ini sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil ya bahwa orang yang bermaksud dalam sholatnya itu untuk al-ityan ya, itu memastikan sesuatu itu disunahkan sesuatu yang sunnah itu tidak wajib baginya untuk melakukan hal itu. Nah, jadi tadi kayak imam kayak Nabi kan bermaksud awalnya ingin memanjakan sholatnya itu kan sesuatu yang sunnah. Ya, maka tidak wajib maksudnya itu niatnya itu direalisasikan ketika melihat kondisi keadaan di sekitarnya. Nah, ini. Jadi kalau orang sudah berniat melakukan kesunahan, lalu kemudian di tengah jalan itu batal niatnya, tidak jadi karena ada kondisi tertentu, maka itu boleh. Gitu. Jadi ini menjadi dalil bagi ulama, menjadi dalil kebolehan
kita membatalkan niat. Misalkan begini, niat misalkan sudah niat malam mau puasa Senin Kamis, misalkan hari Senin ya, niat puasa Senin. Nah di tengah jalan ada kondisi ya di mana kita itu misalkan bertamu, ya, bertamu ke seseorang, gitu ya. Nah karena ini seseorang ini karena dia ingin memuliakan tamu, ya lalu disiapkanlah hidangan makanan gitu. Ya mungkin dia diminta belanja sama istrinya atau apa gitu untuk apa? Untuk dihidangkan ke kita misalkan. Nah dalam kondisi seperti ini itu boleh kita batalkan niat kita yang awalnya mau puasa sunnah, ya tidak jadi. Gitu. Kita batalkan dengan niat menghormati pemilik rumah yang sedang menyiapkan hidangan untuk kita. Nah itu ke situ arahnya itu. Ya, jadi boleh bagi kita membatalkan niat, gitu ya, karena ada kondisi tertentu yang memungkinkan kita untuk membatalkan niat. Jangan kemudian kita kekeh gitu. Maaf ya saya puasa gitu. Nah tadi ini kalau kalau begitu nanti malah apa ya? Jadi pemilik rumahnya jadi malah kecewa. Nah, jadi malah double. Sudah kecewa, kemudian seterusnya. Nah, insya Allah puasa dapat pahala puasanya sudah dapat. Kita sudah mendapatkan pahala puasanya, puasa sunnahnya itu. Ditambah juga pahala menghormati ya sahibul bait yang memiliki keniatan memuliakan tamu, gitu ya. Ya wa khalafa fi dzalika ashabu minal malikiyah haitsu dhahaba ila anna man tatawwa'a qa'iman laysa lahu an yutimmahu jalisan. Yang berbeda memang sebagian pengikut Imam Malik ya, bahwa jika orang itu melakukan satu kesunahan ya, maka hendaklah dia menyempurnakannya. Nah, ini pendapatnya beda ya. Jadi kalau Imam Malik dan pengikut Imam Malik ketika sudah niat melakukan kesunahan maka dia harus menyempurnakan. Jadi tidak diperkenankan membatalkan di tengah jalan. Tetapi tadi ya, kalau kita lihat dari ulama-ulama yang selain Imam Malik itu membolehkan. Gitu ya, menjadi dalil kebolehan tentang membatalkan niat kita, niat kesunahan ya, untuk karena kondisi tertentu. Ya. Nah, tapi kalau yang wajib bagaimana? Yang wajib harus dituntaskan. Ya, kecuali ada dalil yang membolehkan untuk tidak melanjutkan kewajiban itu. Ya, misalkan puasa, ya kan? Puasa itu kan boleh dibatalkan kalau dalam safar, misalkan. Ya, dia membatalkan puasanya karena dalam perjalanan, misalkan ya. Lalu dia akan mengqadhonya nanti setelah beres Ramadan, ketika sudah tiba di lokasi. Itu juga boleh. Tapi kan itu karena ada dalil yang membolehkan itu. Tapi ketika tidak ada dalil yang membolehkan itu, maka untuk yang kewajiban harus dituntaskan. Misalkan tadi puasa Ramadan, kita bertamu disuguhin ya kita sampaikan, tapi saya puasa gitu. Puasa Ramadan, puasa wajib ini nggak bisa dibatalkan. Dan justru si pemilik rumah ini harus menghormati kita karena kita sedang puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah ya boleh kita batalkan, insya Allah dapat pahala puasanya. Itu ya. Nah, jadi masya Allah ya hadis ini walaupun singkat hadisnya, tetapi mengandung banyak hukum dan juga mengandung banyak pelajaran. Ya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah hirsun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala ta'alimi ummatihi. Ya, semangatnya Nabi, ambisinya Nabi untuk selalu mengajari umat. Makanya Nabi ini semangat terus ya untuk mengajar umatnya. Nah, begitupun kita juga harus semangat terus ya mungkin mengisi kajian anak-anak ya, atau memberi nasihat kepada teman-teman kita di kantor gitu ya. Jangan bosan, jangan kemudian menyerah, jangan juga kemudian berhenti. Terus kita harus saling tawas bil haqqi, tawas bil sabr. Ya, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itulah tradisi umat Islam. Dan disitulah umat Islam itu terjaga. Jadi salah satu pilar masyarakat Islam itu kan ada namanya kontrol sosial. Kontrol sosial itu berarti saling mengontrol di antara satu sama yang lain. Jadi ketika lihat anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan syariat, maka dinasihatin, gitu ya, dinasihatin oleh masyarakat yang lain. Nah, ini kalau
tradisi ini terus terjaga, itu kemaksiatan itu akan terminimalisir. Karena ada tradisi saling mengingatkan. Tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Dan ini yang diakui oleh siapa? Ilmuwan barat ya. Seorang ilmuwan sosiologi namanya lupa ya. Dalam buku The Purging of Islam di situ. Nah, dia ngakui bahwa kebiasaan umat Islam yang tidak ada di umat yang lain itu adalah dakwah, saling mengingatkan, saling menasihati. Dan itu tidak mesti harus jadi ustadz dulu, jadi kiai dulu, nah mesti. Gitu. Selama kita sudah ngerti satu perkara, lalu ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap perkara tersebut, ya tinggal kita ingatkan. Ya, tinggal kita ingatkan terkait dengan masalah itu. Gitu ya. Nah, Nabi juga mencontohkan begitu, betapa Nabi itu terus bersemangat untuk mengajari umat. Yang kedua, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi ya warif bihim. Ya. Kasih sayang Nabi kepada umatnya. Jelas sekali ya bagaimana Nabi itu sangat mengasihi dan menyayangi umatnya. Dan kelemah lembutan beliau kepada mereka. Ya. Nah, lemah lembut sayang ini bukan berarti beliau nggak bisa tegas. Beliau juga satu sisi tegas juga. Ketika ada penyimpangan, beliau nggak suka-suka untuk melakukan ketegasan. Ya, menegur sahabat dengan cara menegaskan mereka juga sering. Ya, ya seperti kasusnya Ka'ab bin Malik misalnya, sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk, kan bagaimana Nabi mendiamkan Ka'ab bin Malik sampai 50 hari lebih. Ya, 50 hari ya kalau nggak salah. Itu kan berarti ketegasan Nabi. Ya. Betapa juga Nabi pernah tegas kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, seperti hadis sebelumnya kan. Beliau menegur Abu Dzar terkait dengan sikap Abu Dzar yang meledek Bilal bin Rabah dengan menyebutkan ibunya yang hitam. Ditegur sama Rasulullah, langsung tegas. Ya. Juga bagaimana ketegasan Nabi ketika para sahabat itu ada yang berantem, lalu memanggil-manggil sebutan-sebutan jahiliyah. Misalkan Jalal Ansor, Jalal Muhajirin, jadi seolah-olah ada perseteruan antara Ansor dan Muhajirin. Tapi sampai keluar rumah tuh, ada apa ini? Ya, kenapa kalian masih melakukan panggilan-panggilan jahiliyah? Maksudnya panggilan kesukuan gitu. Ya, meninggikan kesukuan sampai segitunya. Nah, ternyata itu kan hanya 2 orang pemuda yang berantem aja. Ya. Kata Rasulullah, ya Rasulullah itu cuma 2 orang pemuda yang berantem gitu. Akhirnya kemudian dilerai gitu. Jadi jangan sampai kemudian tradisi jahiliyah diangkat kembali. Nah, jadi Nabi juga kadang tegas. Gitu ya. Kemudian juga Nabi juga kasih sayang kepada umatnya. Insyaallah ya. Nah, ini juga bisa kita contoh hal seperti itu. Ya, kita sebagai pimpinan misalkan ya, sebagai manajer atau apa gitu ya, kita di satu sisi harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak buah kita, tim kita gitu ya. Nah, cuman di sisi lain juga kita harus tegas. Ketika ada penyimpangan ya sesuai dengan kesepakatan di awal, harus dihukum. Gitu. Nah, biasanya kalau orang sudah tahu karakter kita seperti itu, dia kan hormat. Maksudnya hormat di situ adalah ketika dihukum oleh kita tidak akan marah. Ya. Nah, seperti di pondok itu kan begitu. Jadi ya kadang-kadang ada ustadz yang suka marah-marah kerjaannya itu. Ya, santri juga nggak respect gitu, karena ustadznya cuma bisa marah, gitu. Tapi tidak memberikan kasih sayang. Ya. Tapi beda dengan ustadz yang dia memberikan kasih sayang. Suatu saat dia marah, ustadz ini ya santri juga maklum karena memang mereka melakukan kesalahan dan memang wajar dimarahin gitu. Jadi nggak marah juga dan nggak malah respect gitu, berarti perhatian ustadznya. Begitu pun juga seorang pimpinan gitu ya, sama anak buahnya kalau marah ya. Kalau melanggar misalkan ya tidak mengikuti arahan dan sebagainya. Gitu ya. Tapi rahimnya itu kan juga harus dijaga. Nah, kisah yang sangat melegenda ya. Bagaimana Nabi itu memaafkan, masya Allah ya, ini luar biasa ya Nabi itu. Memaafkan para pemanah di perang Uhud. Coba. Itu kan mereka sekilas seperti melakukan pembangkangan. Ya. Bagaimana Nabi itu kan mewanti-wanti gitu. Ketika sebelum perang terjadi bahwa para pemanah yang di Bukit Uhud jangan turun. Mau kondisi pasukannya menang atau kalah, jangan turun kata Nabi. Itu nasihatnya jelas sekali itu, ada kalimatnya. Mau menang atau mau kalah, jangan turun sebelum aku perintahkan turun. Nah, lalu si pemanah itu kan turun. Ya, akhirnya terjadi serangan balasan yang menyebabkan banyak kerugian di pasukan kaum muslimin.
Nah, menurut beberapa riwayat itu Nabi tidak memberikan hukuman kepada para pemanah itu, ya, dimaafkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, istihbabut takhfifi fi sholati li ajli mardi wa buka wa kibari sin wa dzawil hajat, ya. Disunahkan meringankan sholat, maksudnya tadi ya, meringankan itu bukan berarti menghilangkan yang rukun-rukunnya. Karena alasan ada yang sakit misalkan. Nah, tadi tuh makanya imam itu harus memperhatikan makmum. Begitupun juga sholat sendiri ya. Juga boleh meringankan sholat kalau dia lagi sakit. Ya, sakit misalkan di rumah sakit kan tidak bisa berjamaah ya. Dia sholat wajib ya bacaan yang ringan-ringan saja. Dia lakukan yang rukun-rukun saja, yang wajib-wajib saja, itu boleh. Ya. Jadi kalau dia sakit, ya tidak mesti pula juga dia bacanya panjang. Mungkin dia perlu banyak istirahat, dia sholat ya yang ringan, ya ditunaikan berapa rakaatnya, bisa dengan duduk, ya, bisa dengan sambil baringan, gitu ya, dan seterusnya. Wakibarisin, atau juga karena usia yang sudah tua. Ya, mungkin ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah gak bisa berdiri misalkan, atau udah lemah, ya dia boleh diringankan. Sunnah itu dia meringankan sholatnya, ya baik ketika dia sholat sendiri ataupun ketika jadi makmum. Itu harus diperhatikan oleh imam. Ya, kalau ada nenek-nenek, kakek-kakek, terutama kakek-kakek misalnya sudah sepuh, ya jangan kemudian bacanya yang panjang-panjang, ya. Atau wadawil hajat, atau kalau dia butuh, ada kebutuhan tertentu, misalkan ada kebutuhan yang harus segera ditunaikan, ya. Karena kalau dia memaksakan dengan bacaan yang panjang, padahal dia ada tugas lain misalkan, maka bisa bikin gak khusyuk, ya, sholatnya itu gak khusyuk. Ya, maka boleh ya, bagi dia untuk meringankan sholat, gitu ya. Yang keempat adalah istihbabu rifqil imami bil ma'mumin, ya, wa mura'ati masalihihim wa ahwalihim, ya. Kesunahan imam itu berlaku lemah lembut, ya, berlaku baik kepada makmumnya dan memperhatikan kemaslahatan mereka dan kondisi mereka, itu kondisi makmum. Tadi ya, jadi imam itu betul-betul perhatian sama makmumnya, ya. Bukan tidak memperhatikan makmum. Kemudian yang kelima, poin yang kelima adalah bayanu hirsil Islam ala takhfifi wa yusri alal mukallafin wa raf'il masyaqqah, ya. Penjelasannya betapa Islam itu memperhatikan untuk meringankan dan memberikan kemudahan kepada para mukallaf itu yang dibebani hukum, ya, dan juga mengangkat kesulitan, ya, menghilangkan kesulitan. Karena insya Allah kalau orang itu paham dengan agama itu datang justru memberikan solusi dan juga memudahkan, ya, bukan mempersulit atau malah membuat masalah baru. Bukan. Agama Islam itu justru datang untuk meringankan dan memudahkan. Ada hadis yang menyatakan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah sebenarnya. Kadang-kadang kita aja yang bikin sulit, bikin ribet gitu ya. Aslinya itu mudah. Kemudian yang keenam, jawazus sholatin nisa ma'a rijali fil masjid. Kebolehan sholatnya seorang wanita atau para wanita bersama laki-laki di masjid. Jadi wanita sholat di masjid ya boleh. Tidak ada larangan bagi wanita untuk tidak sholat di masjid. Bahkan ada riwayat yang lain menyatakan bahwa Nabi melarang suami, ya, untuk menahan istri-istrinya agar bisa sholat di masjid, ya, atau ikut kajian di masjid misalkan. Nah, jadi boleh, ya, tidak ada larangan bagi wanita untuk sholat di masjid, ya, kecuali kalau memang dia berhalangan haid, kan nggak mungkin juga dia sholat di masjid, ya, maka tidak boleh berlama-lama duduk di masjid. Walaupun ini ikhtilaf, ya, ada yang menyatakan boleh selama bisa menjaga darahnya tidak keluar, ada yang menyatakan tidak boleh, ya, cukup di selasarnya saja, tidak boleh masuk karena dalam kondisi tidak suci dan seterusnya. Ini ikhtilaf, ya, ikhtilaf para ulama. Demikian mungkin ya ikhwani wa akhwati rahimakumullah, penjelasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir yang ke-25 di kitab ini, di jilid pertama. Nanti kita bisa lanjutkan di jilid yang kedua.
yang jumlahnya juga sama, ada 25 hadis. Insya Allah ya, hadisnya pendek-pendek tapi berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, mungkin silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusi. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan yang diberikan untuk sore hari ini. Dan untuk pertanyaan mungkin teman-teman bisa tulis saja untuk pertanyaannya di kolom komentar atau open mic. Insya Allah akan saya catat dan saya akan forward di grup ya. Karena ini waktu asar tinggal 1 menit lagi. Oh iya, khair. Ya. Jika ada silakan untuk tulis pertanyaannya terlebih dahulu. Oh ya, ada pertanyaan yang 2 pekan lalu ya. Iya. Sambil nunggu sebelum paling 1 menit kurang saya jawab. Jadi kita membenci seseorang itu justru karena perbuatannya ya, bukan karena orangnya. Ya, karena perbuatannya itulah kita benci. Itulah disebut sebagai al-hubbu wal bughdu fillah. Ya, kita benci dan kita suka, cinta dan benci karena Allah itu begitu. Jadi ketika orang itu melakukan kemaksiatan, penyimpangan, ya kita benci dengan amalnya. Ya, ketika dia melakukan kebaikan, ketaatan, kita mencintai dia karena amalnya itu. Nah, itu apalagi sesama muslim ya. Itu konteksnya adalah amal sesama muslim. Jadi kalau dia melakukan kemaksiatan, ya kita benci, kalau kita nasihatin. Nasihatnya justru karena kita cinta kepada dia, karena kita sesama muslim. Nah, itu kan pertanyaannya kan seputar itu ya. Nah, tapi kalau misalkan kepada orang yang sudah dinyatakan kafir misalkan ya, kita benci karena kekufurannya. Ya. Tapi kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya kita benci karena disebutkan dalam Al-Quran, misalkan seperti Abu Lahab. Abu Lahab kan sudah disebut namanya. Jadi kebencian kita kepada Abu Lahab bukan sekedar kebencian karena amalnya, tetapi juga karena namanya. Karena disebutkan dalam Al-Quran gitu. Atau disebutkan dalam hadis misalkan ada. Seperti Mu'asailamah atau Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Tapi untuk yang sesama kaum muslimin kita benci karena amalnya itu. Kira-kira begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk jawaban pertanyaan 2 pekan lalu. Semoga yang bertanya bisa dapat wawasan dan ilmu yang baru. Baik, karena sudah masuk sholat asar, kita cukupkan kajian pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman masih bisa bertanya, langsung saja ditanyakan di grup. Insya Allah jika sudah luang nanti Ustaz mungkin akan menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.